saya sebenarnya mau bikin seperti ini juga, tapi saya takutnya nanti nggak cukup, jadi saya putar dulu duitnya, saya kasih orang tuh ini. Ternyata modal pun tidak kembali 2,5 miliar. Semoga teman-teman semua terinspirasi dan mau membuka tahfiz hati seperti saya, karena membuat tahfiz seperti ini insya Allah sangat mudah, selama ada keinginan. Yang penting action, pasti bisa. Walaupun dia pakai jubah segala macam, itu susah menghindar dari kenakalan wanita dan minuman keras. Karena memang akses media begitu mudah gitu sekarang ini kan terbuka di Indonesia kan, bebas. Itu dia. Waduh, tapi memang ini sebuah upaya dari Ustadz Rahmat ini untuk ibaratnya apa yang mampu dilakukan sendiri, dengan tentunya juga akhirnya sudah mencapai 27 rumah tahfiz. Dan tapi nggak mungkin sendirian juga, dibutuhkan juga tangan-tangan seperti beliau yang juga punya keinginan yang sama untuk menyelamatkan generasi ini gitu ya, dari hubungan yang menyimpang itu tentunya juga. Nah, biasanya usia berapa Ustaz yang bisa akhirnya ketemu? Jadi saya semua usia. Jadi saya, karena alhamdulillah banyak cabang, jadi ada untuk anak kecil, ada untuk yang pertengahan SMP, ada yang SMA juga. Bahkan ada yang umur 29 tahun. Paling kecil ada yang umur 5 sampai 6 tahun. Itu nggak itu digabungin? Beda, dipisahin karena menghindari homoseksual juga. Oh, gitu. Ya, senioritas juga dihindari dari situ. Saya sudah mengatur dari situ. Karena kalau digabung pasti biasanya dia zolim sama adik-adiknya. Jadi ada cabang, saya namanya cabang Avengers. Apa itu Avengers? Kenapa Avengers? Karena biasanya anak kecil kan baru beli kipas angin ya 2 hari patah. Pintu 1 minggu sudah lepas. Itu namanya Avengers. Ada Hulk di situ, ada Hulk, ada Thor, ada Black Panther. Jadi anak-anak yang luar biasa di situ kan, apalagi yatim biasanya ya. Kenapa dijanji oleh Nabi SAW bahwa dia dapat surga nanti dekat dengan saya, itu karena memang sulit sekali. Jadi alhamdulillah kita dikasih banyak cabang, di rolling, dia nggak cocok di sini ya kita rolling ke sini, ke sana. Iya, kenapa ya anak yatim itu kadang mungkin sulit diatur karena mungkin nggak ada sosok ayah. Iya, nggak sosok ayahnya. Makanya saya berikan ini, kalau kau butuh jajan bilang ke saya, khusus yatim. Kalau kau mau jadi yatim yang lain bilang gitu. Jadi dihususkan, jangan cemburu sama anak yatim. Intinya kalau yatim butuh jajan bilang ke saya kalau tidak ada uangnya gitu. Biasanya saya keluar bawa mobil sudah ada yatim minta jajannya, atau dari jauh Ustaz nih mau beli keperluan habis udah kirim, kan dikit 100.000, 50.000 kan dia sudah bahagia. Nah, gitu. Jadi itulah keberkahan seperti itu yang buat saya semangat. Itulah yang membuat rezeki juga banyak dari mana saja datangnya. Wah, ini sulit untuk ditentukan dengan matematika manusia ya, apa yang dilakukan ini kayaknya nggak masuk akal kalau dilakukan dengan bisnis yang kalau kita lihat tidak mungkin ya tidak berorientasi ibaratnya keduniaan ini. Masya Allah, harus ada ilmu khusus sepertinya untuk bisa melakukan ini. Udah pasti ini butuh ilmu yakin. Fase-fase pasti ada fase-fase juga yang kesulit juga pasti pernah lewati, kemudian tahu jalan keluarnya. Betul, alhamdulillah. Nah, pernah masa paling sulit kapan? Kalau sulitnya dikit, banyak kesenangannya banyak. Yang paling sulit apa? Paling sulit yang bisa jadi cerita. Sampai lupa. Sampai lupa karena saking lebih banyak yang menyenangkan. Jadi kesulitan nggak terasa sebenarnya. Walaupun ada ya sudah biasa. Oh, nggak mana? Karena sudah terbiasa. Kalaupun yang tidak ada apa-apa ya makan garam. Tapi alhamdulillah nggak pernah juga makan garam. Ya di corona juga orang kesulitan ya alhamdulillah kita ada ya tidak pernah juga tidak makan. Ya kalaupun ada ya terlambat, ya kesalahan pembina misalnya tidak bisa mengatur. Tapi tugas saya pokoknya saya kasih kamu uang untuk makan. 3 kali sehari wajib makan. Karena kisah-kisah yang berkesan. Kisah yang berkesan sih kalau menolong anak yatim misalnya, atau anak-anak yang kesulitan mendapat tempat sekolah.
Ada yang misalnya dia datang yatim, nanti meninggal yatim piatu. Diantar oleh ibunya, nanti 2 tahun di saya meninggal juga ibunya, ya sudah yatim piatu kan. Udah jadi menetap di sini? Ada udah menetap, alhamdulillah. Sampai seberapa tahun deh? Sudah 3 tahun di saya. 3 tahun. Sekarang jadi wakil pembina di sana di Sulsel. Saya bawa ke sana, rolling. Jadi sepertinya malah kayak dianterin anak. Ya, jadi yang berkesan juga kalau dapat santri yang 30 juz, alhamdulillah. Nah kalau akses informasi gimana ya? Misalnya gini, apakah mereka ketika di pondok itu boleh pakai handphone atau boleh bertemu dengan santri pria, santri wanita boleh ketemuan gitu apa gitu? Nah itu yang kita jaga sekali karena yang merusak selama ini kan handphone. Iya. Ya, jadi kalau bukan Instagram, Facebook, media sosial, dia main game. Jadi tidak ada minim karya. Ya, saya juga handphone tuh setan gepeng. Waduh. Gitu, ya. Jadi kalau nggak bukan main sosmed, main game. Kalau main game ya. Dan itu hilang. Browsing. Ada yang memang sengaja memasukkan di tahfiz saya itu karena dia mau hilangkan anaknya matanya sudah bermasalah gara-gara game. Saya baru tahu dia orang kaya ternyata karena saya kan tidak verifikasi dia kaya atau miskin. Jadi intinya ya jangan bayar itu masuk karena saya memang mau mencetak penghafal Quran, baru ketahuan dia orang kaya. Dan ternyata matanya itu sudah tidak normal gitu kan, karena melihat handphone terus, tangannya juga sudah lain-lain lah. Jadi tapi setelah ditahfiz dia berhenti main HP. Iya. Terapi berarti ya? Iya kan dia kegiatannya kalau dia disibukkan dengan kebaikan pasti keburukan hilang. Oh, simpel itu ya? Iya, jadi dia capai target baru nelpon, itu pun nelpon paling berapa, kalau yang dewasa ya sehari, kumpul HP lagi kembali. Nah, setiap 2 bulan sekali biasanya. Tapi kalau berarti kalau santri pria sama santri wanita nggak boleh ketemu. Nggak boleh ketemu. Iya, beda. Kalaupun dia berdekatan, dia nggak akan ada batasannya jauh. Soalnya nggak menutup kemungkinan untuk yang remaja-remaja pasti ya namanya fase lagi suka-sukaan gitu. Betul. Kan ngelihat di sebelah sana kayaknya ada yang. Tapi ada bagusnya juga kalau dia ada ketertarikan begitu. Kalau kita kungkung dia terus juga dia nggak pernah lihat nanti ya sesama jenis sukanya. Iya. Jadi kalau yang penting kalau dia ada daya tarik dan segala macam kita nikahkan kalau mau nanti. Ya saya ada kasus begitu misalnya. Tapi normal berarti kan? Ya gitu. Dia ngefans misalnya, saya sambungnya begitu. Oh saya ngefans sama ini, saya sambung mau nggak kamu nikah? Yang laki-laki kan pembina. Saya dengar dari dari sebelah katanya ada ngefans sama ini nih pembina ini. Udah 30 juz. Ya, dia bilang ke saya siap nikah nih. Ya sudah saya sambung. Iya kebetulan ada yang ngefans sama kamu di sana. Nah, saya telepon orang tuanya. Jangan menyulitkan, jangan bicara mahar dan segala macam. Kita pokoknya saya kalau tidak ada duit ya kita yang kasih makan. Masa ratusan santri kita kasih makan, kasih nikah santri nggak bisa. Alhamdulillah kita buktikan bisa kasih nikah beberapa santri. Udah berapa santri? Udah 5 sampai 6. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah, udah ada anaknya juga. juga di sekitar santri juga, Masya Allah. Ini bagaimana sebenarnya? Kita juga maksudnya yang nonton juga, termasuk saya juga keluarga ini perlu nasihat atau juga masukan nih. Bagaimana cara menimbulkan rasa cinta sama Quran? Bagaimana menimbulkan rasa kita ketergantungan sama Quran gitu? Jadi kalau cinta dengan yang lain ya sudah pastikan Al-Quran dilupakan. Nah, kalau kita cinta dengan Al-Quran ya sudah pastikan ini. Tapi memang ada orang yang super sibuk sampai anggaplah dulu Khalid bin Walid ya, saking sibuknya perang, dia mengaji pun terbata-bata. Baca Al-Kafirun ini kan. Nah, tapi ya keimanannya besar gitu kan. Jadi positif. Jadi kalau memang dia tidak bisa seintens penghafal Quran dia membaca Qurannya, minimal dia berjuang di bidang Al-Quran. Masya Allah. Gitu. Berarti memang beliau diciptakan sebagai penjuang di ranah yang berbeda. Ya, makanya saya tertarik situ karena saya kan memang basicnya suka usaha juga. Cuma saya pikir selalu banyak duit tapi nggak pernah cukup. Ya kan? Jadi saya buat tahfiz ini ternyata alhamdulillah berbeda dari yang saya rasakan sebelumnya. Ya, alhamdulillah kebahagiaan itu luar biasa. Berapapun didapat tetap iya, cukup aja lah. Masya Allah. Ini menarik ya teman-teman semuanya. Sesuatu penjelasan yang nggak bisa diterima sebagai akal manusia ya. Soalnya dari kita nih mau punya rumah tahfiz atau juga mungkin mau punya pesantren, punya panti asuhan lah gitu misalnya kan.
terasa, gimana ngidupinnya gitu kan. Saya kan meyakini begini ya, kalau kita menghilangkan kemaksiatan di tempat itu, melakukan ketaatan, pasti ada berrezeki yang banyak, ya kan? Nah, dibuat betul-betul tempat itu berkah, insya Allah. Ini. Kalau orang, jadi intinya apa yang dijelasin Ustaz, kalau kita bergantung kepada pendapatan kita dari bisnis kita, atau mendapatkan pendapatan kita dari bos kita misalnya gitu, nggak akan cukup, udah menggantungkan sama Allah. Cukup. Pasti cukup. Dicukupkan. Ya, bahkan lebih insya Allah. Masya Allah. Kalaupun tidak cukup ya minimal ya kita merasa cukup. Intinya walaupun secara bela itu kan nggak cukup, kita merasa cukup udah selesai. Selesai. Kadang orang punya duit banyak nggak merasa cukup kan gitu. Orang pengusaha kan biasa ngutang-ngutang juga, rugi-rugi juga. Kenapa kita takut? Bener ya? Orang mau jadi miliaran, triliunan, tapi nanti ditipu orang juga. Teman saya, sahabat saya, dia bilang, saya sebenarnya mau bikin seperti ini juga, tapi saya takutnya nanti nggak cukup, jadi saya putar dulu duitnya, saya kasih orang tuh ini, ternyata modal pun nggak kembali 2,5 miliar. Nah, ini tuh berapa cabang 2,5 miliar itu? Iya makanya kan gitu. Saya sebenarnya mau motivasi orang yang punya banyak duit, bahwa saya pun tidak meminta donasi pun bisa, apalagi orang yang minta donasi. Itu kan bikin panti tuh mudah sekali orang, makanya saya kan tidak bikin tahfiz yatim, tidak. Jangan nanti kesannya nanti saya jual yatim kan. Tapi itu boleh juga, misalnya tahfiz usus yatim itu kan menarik donatur kan. Itu kan apa namanya? Bisa insya Allah. Jadi kalau ada teman-teman biasanya mau konsultasi, mau lihat, saya izin karena datang ke tahfiz. Begini caranya kita buat. Buat tahfiz ini sesederhana ini. Orang-orang mengira bahwa itu sulit, padahal tidak sebenarnya. Masya Allah ya teman-teman semua ya. Jadi yang sekarang sudah punya niat, gaskan aja ya. Digaskan. Ayo main ke tahfiz Al-Kausar, main ke tahfiz gratis Al-Kausar. Paling dekat di Jakarta di mana? Di Jaksel. Tapi saya rekomendasi main ke cabang saya di Tegalwaru. Tegalwaru Bogor. Bogor, Tegalwaru. Nah mungkin untuk yang ingin tahu dan juga ngobrol sama Ustaz, IG-nya boleh di-share. Ketik di Instagram tahfiz gratis. Itu sudah muncul tahfiz gratis Al-Kausar paling atas. Di YouTube juga ada tahfiz gratis Al-Kausar itu muncul. Dan kalau mau buat tahfiz, insya Allah saya berikan pengalaman-pengalaman dan coba membantu teman-teman untuk rata-rata orang punya niat dan keinginan untuk bikin tahfiz, apalagi tahfiz gratis. Insya Allah saya bantu untuk memotivasi, dan sudah banyak yang buat. Minimal punya niat dulu, kemudian melaksanakan dari niat tersebut. Insya Allah. Memang sih Ustaznya nggak crowdfunding, nggak minta sumbangan. Tapi kalau ada orang kepengen nyumbang tanpa aku minta, alhamdulillah banyak yang begitu. Nah, bahkan yang baru nonton nih kepengen ikut, gimana caranya? Saya biasanya ya datang ke tahfiz, biasa telepon saya juga begitu. Saya ini mau ngasih wakaf. Saya kan dulu biasanya yang di Karawang itu telepon datang, saya kira mau pinjam tempat. Ya saya kan biasanya mau ngecewakan orang. Pokoknya lihat dulu lah, kita nggak tahu kan ke depan, barangkali betul-betul bisa. Saya nggak ada pikiran buka di Karawang. Ya, saya datang ke situ, cek, lihat, ini sudah siap sertifikatnya. Saat saya wakafkan, langsung di tempat, langsung dikasih rumahnya, kolam ikan koinya, harga itu, luar biasa itu, ratusan. Harga 100.000, 200.000 kan, 800 meter persegi. Saya tanya, alasan apa beliau? Dia mau ngamal jariah. Di sebelahnya saya tanya berapa harga tanah 1 juta 1 meter. Jadi berikan berapa meter? 800 meter. Masya Allah. Dengan rumah kayu. Bagus rumahnya. Jadi itu pun karena saya itu tidak ada niat memiliki ya. Saya tidak pernah bertanya kapan nih buat ikrar wakaf, kan? Ya santai saja. Kalaupun mau diambil lagi tidak apa-apa. Tapi beliau telepon, Ustaz, ayo kita ke KUA ikrar wakaf. Nanti saya mati besok gimana? Sampai segitu. Saya bilang lagi, yaudah nanti ini. Dia langsung atur jadwal. Jam sekian harus datang. Saya datang ke bukannya sama orang-orang kayak gitu ya. Iya, makanya kalau kita santai, ketemunya orang santai juga. Tidak ribet. Kalau kita cari donasi, waduh ribet. Kenapa? Karena dia ngatur, harus begini, harus begitu. Kita bikin program kan, kalau saya donatur yang tetap, saya bikin grup donatur apa segala macam, pasti diprotes kalau saya buka cabang. Kamu gaya nggak ada duit, bikin cabang. Kan begitu. Kita bikin program diganggu dan segala macam, harus lengkap laporan, padahal kita nggak ada waktu buat itu. Iya. Saya juga dengar ada ya cerita aja nggak saya sebutkan. Ini ibaratnya ada juga yang mendapatkan rezekinya itu dari jalan-jalan yang nggak semestinya.
mungkin dengan akad-akad yang nggak semestinya gitu ya, dapatnya miliaran memang gitu. Kemudian juga isinya bahwa dia ketemunya sama orang yang menipu dia, manfaati dia, habis juga uangnya. Habis juga uangnya. Gitu. Dapatnya banyak tapi nggak cukup. Betul. Lah ini apa namanya, ibaratnya nggak berharap banyak, malah dikasih terus sama Allah. Ya Allah pertemukan dengan orang-orang itu. Saya kasih contoh paling bagus. Saya bangun masjid. Saya lelang tanah untuk bangun masjid. Saya berniat saya tidak mau fundraising bangun masjid. Saya mau kasih contoh bahwa bisa bangun masjid tanpa kita pendonasi. Saya lelang tanah. Itu saya lelang lama terjual sampai ada yang telepon saya juga tuh mantan Wakapolri kayaknya nggak jadi. Terus ada itu terjualnya pada saat saya pergi siaga bencana. Saya ada tim siaga bencana juga. Setiap ada bencana alhamdulillah turun, termasuk Semeru itu santri saya turunkan tanpa bukan donasi juga. Yang penting turun dulu kesana. Turun dulu, bahkan keluar uang duit kita yang turun. Kita bersih bantu warga. Ada justru kita turun di sana banyak logistik yang diantar. Nah, jadi di sana saya sementara nyangkul, bantu orang itu luar biasa pertolongan Allah itu. Tiba-tiba telepon saya, tanahnya laku 80 juta. Bangunlah masjid, pelan-pelan. Kalau sudah jalan begitu, saya yakin terbangun. Dan sudah banyak pembangunan sampai sekarang kita bangun di mana-mana. Di Bulukumba juga pembangunan terus. Pembangunannya gitu, nggak tahu dari mana datangnya. Iya, alhamdulillah. Tiba-tiba ada rezeki aja. Iya, ada aja lah. Masya Allah. Nah, setelah itu teman saya pernah bangun, dia sering bangun di Indonesia itu 5.000 masjid. Ada seorang sahabat saya, dia bangun 5.000 masjid. Dia bilang, kalau ada tanahmu, saya langsung bangun masjid. Bilang, saya tidak bilang ke beliau. Ya, kita bangun sendiri. Nah, setelah beliau lihat ada terbangun, datang ke tahfiz, malah ngasih saya 2 masjid. Jadi total masjid di Bogor itu ada 4. Masya ada 4, itu beda lokasi semua cabang ada 4, alhamdulillah. Santri di situ lumayan banyak. Masya Allah. Datang aja gitu orang. Iya, alhamdulillah begitu. Masya Allah. Aduh, teman-teman, ini untuk sampai ke level ini tentunya juga butuh keikhlasan ya. Ya harus ikhlas, karena kalau pengusaha biasanya kan itu hitungan. Jadi berat keluarnya. Nah, jadi kalau saya intinya cabang minta, kalau ada ya kita kasih. Ini menarik teman-teman ya, ternyata saat ini masih ada hubungan kerabat dengan Mas Adit rumah makan gratis ya. Ini sekeluarga unik semua nih. Keluarga ini ringan tangan semua, sampai banyak keajaiban yang terjadi di antara kedua keluarga ini. Masya Allah, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya. Apapun yang kita punya, kita wakafkan diri kita untuk Allah. Ya, saya sendiri belum sanggup itu untuk seperti beliau. Insya Allah sanggup. Ya, siapa tahu ada teman-teman semuanya yang mungkin ingin menjadi donatur secara remote gitu ya, yang nggak terlihat, nggak terpantau, nggak terdetek. Mau saja cari informasi ke beliau gitu. Saya rasa ini banyak orang-orang rahasia yang mengikuti beliau, yang kemudian terus mengirimkan supportnya yang tanpa beliau ketahui dan juga orang-orang ketahui. Ini siapa tahu jadi tabungan ya kan. Iya. Masya Allah. Betul, ada yang begitu, sampai sekarang saya nggak pernah ketemu. Tapi kebiasaan saya tidak akan pernah minta ke dia kedua kali. Nah, jadi ada yang begitu, bahkan saya lihat dari sini, kenapa ada yang segini ya? Oh, jangan sampai orangnya salah kirim, saya pakai nanti tiba-tiba disuruh ganti gitu kan. 3 hari baru konfirmasi. Ustaz jangan bilang ya saya yang kirim itu, oke. Itu. Tapi saya tanya, ini dipakai untuk apa? Harus jelaskan akadnya. Udah pakai aja buat operasional, udah. Kita pakai gitu. Padahal luar biasa, ini sangat menginspirasi sekali teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita juga jadi terpacu untuk buat yuk satu legacy apa sebelum kita dipanggil sama Allah, ada suatu kebaikan atau manfaat untuk orang lain yang bisa menjadi tabungan kita di akhirat. Ada info terakhir kan untuk semua yang menyaksikan ini? Baik, informasi terakhir saya di podcast ini. Semoga teman-teman semua terinspirasi dan mau membuka tahfiz gratis seperti saya, karena membuat tahfiz seperti ini insya Allah sangat mudah. Selama ada keinginan, yang penting action pasti bisa. Action nanti di perjalanan diperbaiki. Ada teman saya yang bikin tahfiz, dia tidak mampu untuk tanpa pendonasi, tidak apa-apa, fundraising tidak masalah. Yang penting nanti niatnya jangan fundraising. Setelah sudah banyak ya sudah mandiri, supaya menghindari juga jangan sampai memang ada yang cari duit di sini. Maksudnya dia buat seperti ini meniru lalu memang untuk cari keuntungan di sini. Jadi untuk buat tahfiz seperti ini, insya Allah bisa mengikuti model dari tahfiz gratis Al-Kausar.
Sangat mudah insya Allah. Yang penting ada tempat, kita kader guru, lalu menyediakan makannya, apa yang kita makan. Saya rasa makanan yang kita makan itu lebih banyak biasanya. Apalagi dia ada keterampilan membuat peternakan, pertanian, sudah pasti kan lebih murah operasionalnya. Nah, tapi biasanya saya ada tempat di kota yang banyak operasionalnya. Tapi insya Allah mereka bawa rezeki masing-masing. Jadi saya tunggu teman-teman datang ke Tahfiz Gratis Al-Kausar untuk sharing, barangkali bisa buat tahfiz juga di kotanya. Karena banyak sekali, saya setiap hari ada orang yang daftar untuk menjadi penghafal Quran. Jadi PR dan tugas kita semua untuk menerima mereka. Jangan sampai karena kita ini yang membuat di luar sana banyak nakal, pembusuran di mana-mana, ada begal di mana-mana, ada kejahatan di mana-mana karena anak itu tidak terdidik dengan baik. Jadi kalau kita punya banyak tahfiz, punya banyak tempat untuk mendidik mereka jadi anak yang soleh dan soleha. Saya tunggu di tahfiz. Luar biasa, teman-teman semuanya. Mereka ini tadi sudah bilang bahwa sudah punya rezekinya. Kalau bukan kita, orang lain akan ambil alih peran ini. Jadi ayo buru-buru jadikan ini adalah ladang pahala kita nih. Masya Allah luar biasa ya. Motivasi dari Ustaz. Dan kalau belum tahu caranya, langsung aja DM beliau, datang ke tempatnya. Kemudian nanti ada pembimbingan, siapa tahu bisa menjadi salah satu cabang dari rumah Tahfiz Al-Kausar. Di warkop juga bisa sambil ngopi, santai. Sambil ngopi aja bisa. Iya bisa. Kalau kita pikir susah, malah susah. Jadi tidak, insya Allah. Bahkan saya tantang biasanya. Sini saya bayar gurumu misalnya kalau nggak mampu, baru dia saya siap, nanti saya carikan guru. Jadi banyak yang bikin tahfiz sendiri gara-gara main ke Tahfiz Al-Kausar. Waduh, jazakallah khair Ustaz ini. Ilmunya luar biasa dan mudah-mudahan ini menjadi pelajari antum juga. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya memiliki 27 rumah tahfiz, tapi juga menginspirasi teman-teman semuanya untuk menjadi menerbitkan rumah tahfiz lainnya di seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz waktunya. Teman-teman kalau merasa ini suatu yang bermanfaat, monggo silakan di-share. Nggak usah pamit, nggak usah izin, langsung aja di-share sendiri teman-teman semuanya. Mudah-mudahan juga jadi pahala jariah teman-teman semua. Sampai ketemu gadget tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.